Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan Daseskoal Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara dan sopirnya tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Solo Semarang. Keroyok terduga pencuri hingga tewas, lalu rekayasa kematian korban. 11 satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ditetapkan sebagai tersangka. Kami juga akan mengajak Anda menyaksikan kemeriahan Festival Cengho berskala besar pasca pandemi mulai landai. Harga daging dan telur ayam di kota Semarang meningkat dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga berdampak pada turunnya omset pedagang. Di Pasar Simongan, daging ayam dijual Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan sebesar Rp2.000 diduga karena tingginya harga pakan ayam. Akibat kenaikan harga daging ayam, penjualan turun dari 60 ekor per hari menjadi 35 ekor per hari. Selain daging ayam, harga telur ayam juga naik. Kini telur ayam dibanderol Rp28.000 untuk per kilogramnya. Pedagang berharap harga daging ayam dan telur kembali stabil agar omset penjualan mereka kembali meningkat. Itu banyak yang borong-borong itu kewajaran, tapi untuk surah ke depan nanti kurang tahu karena kalau bangsa tidak kerja katanya kalau orang Jawa. Kenaikan harga ayam sendiri karena apa Bu? Harga pakan dari peternak naik? Itu ada pupuk kan naik melonjak Mas. Mau sembako kan naik semua, seperti barang rombol itu naik semua karena pupuknya naik. ASEAN Para Games digelar di Stadion Manahan Sabtu malam. Dengan mengusung tema Together We Win, seluruh peserta diharapkan mampu berjuang meraih prestasi tanpa melihat keterbatasan. Menyalanya kaldron menandai dimulainya ASEAN Para Games ke-11. Pembukaan ajang multi olahraga untuk atlet difabel dilakukan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tari-tarian tradisional hingga pagelaran wayang kulit meramaikan rangkaian acara. Defile 11 kontingen yang ikut ajang ini juga didampingi karakter wayang orang. Antusias warga pun terlihat dalam pembukaan yang kental budaya Jawa dan wayang. Menteri BUMN yang ikut hadir juga mendukung pesta olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali ini. Dan saya yakin Indonesia bisa memberikan yang terbaik dan mengasih signal kepada dunia bahwa kita adalah negara yang mengapresiasi daripada kemanusiaan. Ya kita selalu dukung lah selama ini event yang memang sudah masuk agenda negara, ya kita coba maksimalkan. Wali Kota Solo yang sekaligus Ketua Pelaksana Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee atau INASPOK tak berkomentar banyak terkait upacara pembukaan ini. Sukses apa enggak yang menilai warga ya? Ya, yang menilai warga aja, yang nonton. Ya, wes ya. Yuk. Makan. Dengan mengusung tema Together We Win, para atlet bisa berjuang, raih prestasi. 14 cabang olahraga dipertandingkan. Indonesia memasang target menjadi juara umum dengan perolehan 104 medali. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Festival Cengho kembali digelar dengan skala besar di Kota Semarang. Dalam peringatan ke-617 tahun, warga tidak hanya terhibur dengan arak-arakan, tetapi teredukasi dengan sejarah dari masa lalu. Festival Cengho kembali ramai. Arak-arakan budaya dimulai dari Kelenteng Takaisi di Gang Lombok dan berakhir di Kelenteng Agung Sampokong. Festival Cengho diikuti beberapa kelenteng dari Semarang dan daerah lainnya. Festival ini menceritakan perjalanan Laksamana Cengho. Pada tahun 1405 penjelajah asal Tiongkok ini datang ke bumi Nusantara. Dan salah satu daerah yang disinggahi adalah Kota Semarang. Festival yang digelar dalam skala besar pun disambut meriah warga. Gubernur Jawa Tengah pun ikut menyaksikan perayaan Festival Cengho tahun ini. Ganjar menilai Festival Cengho menjadi media untuk belajar sejarah dari masa lalu. Ada cerita sejarah sehingga kedatangan Cengho selalu diperingati. Peristiwa-peristiwa budaya yang selalu disaksikan dengan pementasan-pementasan yang menarik.
Tahun ini menjadi peringatan kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang yang ke-617 tahun. Selain budaya Tiongkok, tersaji juga pertunjukan budaya tradisional. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dirayakan dengan berbagai cara dan tradisi. Di Salatiga digelar pawai ta'aruf yang melibatkan ribuan pelajar. Sementara di Banjarnegara, warga saling bertukar makanan dalam tradisi saling tukar takir. Inilah tradisi saling tukar takir di Desa Kemrangon, Kabupaten Banjarnegara. Mereka saling menukar makanan berupa lauk pauk khas desa. Tak jarang mereka saling berebut untuk mencicipi makanan masakan warga dari dusun lain. Tradisi yang digelar di halaman desa menjadi bagian dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Tradisi tukar takir ini sebagai ajang silaturahmi warga desa. Mereka saling mengenal lebih dekat, itu tentunya akan saling bergotong royong, kemudian mereka meluapkan kegembiraan dengan seni-seni tradisional zaman dulu. Tradisi Islam pun dibalut dengan kesenian berupa tarian dan musik tradisional. Tradisi ini sudah dilakukan puluhan tahun silam untuk menjaga kebersamaan dan melestarikan budaya desa setempat. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah juga dirayakan dengan pawai ta'aruf di Kota Salatiga. Ribuan pelajar berkeliling jalan protokol dengan busana atau kostum bertema Islam hingga tradisional. Meski pawai ta'aruf menjadi sarana syiar Islam, pesertanya datang dari berbagai kepercayaan. Hal itu untuk memupulkan toleransi antar umat beragama, apalagi Salatiga menjadi salah satu kota toleran di tanah air. Ya, ini sebagai wujud toleransi juga. Alhamdulillah ini semua siswa-siswi tidak mengenal agamanya apa terlibat dalam kegiatan Muharram Karnaval Moderasi Beragama Salatiga 12 ini. Warga pun antusias menyaksikan pawai ini setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Pawai ini juga masuk dalam satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Salatiga yang belum lama ini. Mardianto dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara dan Kota Salatiga. Di waktu yang sama, warga juga merayakan tradisi Malam Satu Suro atau Tahun Baru Jawa. Di Solo, Keraton Kasunanan Surakarta mengadakan arak-arakan kerbau bule. Sementara di Purworejo, warga mengarak gunungan dan tumpeng keliling desa. Arak-arakan kerbau bule dalam tradisi kirap Malam Satu Suro kembali diadakan Keraton Kasunanan Surakarta. Awalnya ada 5 kerbau yang disiapkan. Tetapi karena belum pulih dari penyakit mulut dan kuku PMK, hanya 4 kerbau bule yang dikirap. Koordinasi terus dengan dinas peternakan, akhirnya itu dikirapkan pada waktu proses itu. Kendala apa yang kemungkinan muncul, terutama yang jelas kan maeso, standarnya sesuai dengan standar yang diberikan oleh dinas kesehatan. Kerbau-kerbau albino ini menjadi cucuk lampah atau pengawal kirap pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam iring-iringan mereka berada di barisan paling depan. Selain diikuti putra mahkota, kerabat dan abdi dalam keraton, wali kota Solo juga ikut dalam kirap Malam Satu Suro. Warga pun tumpah ruah di halaman keraton dan rute-rute perjalanan kirap. Bahkan mereka juga berebut janur dan makanan dari kerbau bule dengan harapan mendapat berkah. Meski begitu, ada juga yang ikut berebutan janur untuk meramaikan suasana. Kurang tahu, ikut-ikutan. Ini pertama kali udah? Sebelumnya udah ikut? Belum. Tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun ini bertujuan untuk merefleksikan kesalahan masa lampau dan membuka lembaran baru dengan harapan kesalahan sebelumnya tak terulang. Peringatan Satu Suro juga dirayakan warga Desa Seren, Kabupaten Purworejo.
Warga desa mengarak gunungan dan tumpeng keliling desa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, peringatan Satu Suro juga diharapkan menjadi berkah dan dijauhkan dari semua mara bahaya. Landasan bahwa kita menunjukkan keguyuban atau kerukunan kita terhadap dari masyarakat yang paling bawah sampai masyarakat yang kasta yang paling tinggi. Jadi kita nggak ada perbedaan. Kirap, tumpeng, dan gunungan dibawa warga keliling desa sejauh 1 km. Selain itu, warga juga membawa nasi bakul yang dikumpulkan di titik akhir pemberhentian. Setelah berdoa bersama, warga pun berebut isi dari tumpeng dan gunungan, mulai dari makanan, sayuran, buah-buahan, dan hasil bumi desa. Heri Prasetyo dan Wahyu Diono melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Purworejo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.